Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Mujahidah, mahasiswa Universitas Insan Cendekia Mandiri, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keseimbangan kurva ISLM, tugas dari ekonomi makro. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Di materi yang akan dipresentasikan yaitu ada 7 materi. Yang pertama, apa itu keseimbangan umum. Yang kedua, penjelasan tentang kurva IS. Yang ketiga, penjelasan tentang kurva LM. Yang keempat, titik keseimbangan umum. Yang kelima, perubahan kebijakan dan dampaknya. Yang keenam, ilustrasi dengan grafik ISLM. Dan yang terakhir yaitu implikasi model ISLM. Oke, materi presentasi yang pertama adalah apa itu keseimbangan umum. Keseimbangan umum atau biasa disebut dengan general equilibrium adalah kondisi dalam ekonomi di mana semua pasar berada dalam keadaan seimbang secara bersamaan. Artinya, permintaan sama dengan penawaran di seluruh pasar, bisa jadi pasar barang, jasa, dan faktor produksi pada waktu yang sama. Dalam penjelasan yang sederhananya, keseimbangan pasar cuma melihat satu pasar, misalnya pasar beras. Maka keseimbangan umum melihat semua pasar sekaligus dan bagaimana mereka saling mempengaruhi. Ciri-ciri keseimbangan umum, tidak ada kelebihan permintaan atau penawaran di pasar manapun. Semua konsumen memaksimalkan kepuasan atau utility. Semua produsen memaksimalkan keuntungan dan harga-harga sudah menyesuaikan sehingga semua pasar pas. Contohnya seperti, bayangkan dalam sebuah perekonomian ada pasar makanan, pasar pakaian, dan pasar tenaga kerja. Jika di semua pasar itu jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta, upah tenaga kerja sesuai dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja, tidak ada pasar yang kekurangan atau kelebihan, maka itulah disebut keseimbangan umum. Hubungannya dengan ekonomi makro adalah seperti model seperti ISLM atau ADAS sering dianggap sebagai pendekatan parsial, sedangkan keseimbangan umum mencerminkan interaksi keseluruhan sistem ekonomi secara luas. Materi yang kedua adalah penjelasan tentang kurva IS atau kurva investment shaping. Berikut penjelasan lengkap dan mudah dimengerti tentang kurva investment shaping dalam konteks ekonomi makro. Apa itu kurva IS atau apa itu kurva investment shaping? Kurva IS adalah representasi grafis dari pasar barang dalam ekonomi makro yang menunjukkan kombinasi antara suku bunga dalam kurung R dan pendapatan nasional dalam kurung Y saat permintaan agregat sama dengan output Y sama dengan AD. Disebut IS karena pada kurva ini berlaku keseimbangan investasi dalam kurung I dan tabungan dalam kurung S. Inti konsep kurva IS di pasar barang yang pertama, tabungan, berasal dari pendapatan masyarakat yang tidak dikonsumsi. Yang kedua, investasi, dipengaruhi oleh suku bunga. Semakin rendah suku bunga, maka investasi akan meningkat. Agar pasar barang seimbang, jumlah yang ditabung harus sama dengan jumlah yang diinvestasikan, makanya disebut investment saving. Bentuk kurva IS miring ke bawah dari kiri atas ke kanan. Kenapa? Karena yang pertama, suku bunga tinggi, investment turun, dan permintaan agregat turun, maka output pun turun. Yang kedua, suku bunga rendah, investment naik, permintaan agregat naik, maka outputnya pun naik. Jadi, semakin rendah suku bunga, maka semakin tinggi pendapatan nasional. Kurva yang menggeser kurva IS, faktor yang pertama, pemerintah menaikkan belanja, maka dampaknya permintaan agregat naik, arah pergeseran kurva IS-nya ke kanan. Faktor yang kedua, pajak dinaikkan, maka dampaknya adalah konsumsinya turun, arah pergeserannya kurva IS bergeser ke kiri. Faktor yang ketiga adalah kepercayaan investornya naik, maka dampaknya investasinya naik, arah pergeseran IS-nya yaitu ke kanan. Faktor yang keempat, konsumen lebih hemat, maka dampaknya konsumsi yang turun, arah pergeseran kurva IS-nya yaitu ke kiri. Contoh kasusnya, misalkan suku bunga turun dari
8% ke 4%, lalu investasi meningkat dan akibatnya permintaan barang naik. Untuk menyeimbangkan permintaan tersebut, output nasional juga harus meningkat, maka titik-titik ini membentuk kurva IS. Materi yang ketiga yaitu penjelasan tentang kurva LM atau kepanjangan dari Liquidity Preference Money Supply. Dalam ekonomi makro, apa itu kurva LM? Kurva LM menunjukkan kombinasi antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional di mana pasar uang berada dalam keseimbangan. Disebut LM karena mewakili liquidity preference, yaitu permintaan uang, dan money supply sama dengan penawaran uang. Inti konsep kurva liquidity preference money supply adalah pasar uang seimbang saat permintaan uang sama dengan penawaran uang. Permintaan uang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama transaksi atau dalam bahasa Inggrisnya transaction motive, sama dengan naik kalau pendapatan naik. Yang kedua, spekulasi atau dalam bahasa Inggrisnya spekulatif motif, yaitu tergantung suku bunga. Penawaran uang ditentukan oleh bank sentral, yaitu jumlahnya tetap untuk jangka pendek. Bentuk kurva liquidity preference money supply yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Kenapa? Karena yang pertama, semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besar permintaan uang untuk transaksi. Yang kedua, agar pasar uang tetap seimbang, suku bunga harus naik, maka mengurangi permintaan spekulatif. Jadi, semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi suku bunga di titik keseimbangan. Faktor yang menggeser kurva LM yaitu yang pertama, faktor jumlah uang beredar meningkat, maka dampaknya penawaran uang naik, arah pergeseran kurva LM-nya ke kanan. Faktor yang kedua yaitu jumlah uang beredar turun, maka dampaknya menjadi penawaran uang turun, arah pergeseran kurva LM-nya ke kiri. Faktor yang ketiga, kenaikan preferensinya terhadap uang tunai, maka dampaknya permintaan uang naik, arah pergeseran kurva LM-nya yaitu ke kiri. Contoh kasus, misalnya saat pendapatan nasional naik dari 500 triliun ke 600 triliun, maka orang butuh lebih banyak uang untuk transaksi sama dengan permintaan uangnya naik. Jika uang yang beredar tetap, maka suku bunga harus naik agar pasar uang tetap seimbang. Maka titik baru ini berada lebih tinggi dan lebih ke kanan, membentuk kurva LM yang miring ke atas. Oke, presentasi yang ketiga yaitu titik keseimbangan umum. Apa itu titik keseimbangan umum? Titik keseimbangan umum atau disebut dengan General Equilibrium Point adalah titik di mana terjadi keseimbangan di lebih dari satu pasar sekaligus secara bersamaan. Dalam model SLM, titik ini adalah saat pasar barang seimbang, pasar uang seimbang, maka titik potong kurva IS dan LM-nya adalah keseimbangan umum. Di grafik SLM, sumbu X pendapatan nasional, sumbu Y sama dengan suku bunga. Titik keseimbangan umum ini adalah titik potong antara kurva IS dan LM. Artinya, pada saat bunga tertentu, permintaan barang sama dengan penawaran barang dan permintaan uang sama dengan penawaran uang. Apa aja yang ditunjukkan oleh titik ini? Titik ini menunjukkan output nasional income yang seimbang, suku bunga yang seimbang, dan semua pelaku ekonomi, konsumen, produsen, atau investor beroperasi dalam kondisi pasar yang stabil. Kenapa disebut keseimbangan umum? Disebut umum karena tidak hanya satu pasar yang seimbang, misalnya pasar barang saja, tapi dua pasar besar dalam ekonomi, pasar barang dan pasar uang seimbang secara bersamaan. Contoh ilustrasinya, misalnya dari hasil perhitungan atau grafik, kurva IS dan LM berpotongan pada pendapatan sama dengan 800 triliun, suku bunga sama dengan 6%. Artinya, jika pendapatan nasional berada di 800 triliun dan suku bunga 6%, maka seluruh pasar berada dalam kondisi seimbang. Itulah titik keseimbangan umum. Oke, materi selanjutnya yaitu perubahan kebijakan dan dampaknya.
Berikut penjelasan tentang perubahan kebijakan fiskal dan moneter dalam konteks model SLM lengkap dengan dampaknya terhadap perekonomian. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sama dengan kebijakan pemerintah dalam pengeluaran dan pajak. Kebijakan fiskal ekspansif atau perluasan, misal pemerintah menaikkan belanja atau menurunkan pajak, tujuannya meningkatkan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Dampak pada kurva ISLM-nya yaitu kurva IS bergeser ke kanan, kurva permintaan barang meningkat dan menjadi output pun meningkat. Akibat suku bunga juga ikut naik, hasil akhir pendapatan nasional naik, suku bunga naik, bisa menekan investasi karena suku bunga naik disebut crowding out. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif atau pengetatan, misal pemerintah mengurangi belanja atau menaikkan pajak, tujuannya mengendalikan inflasi atau defisit anggaran. Dampaknya pada kurva IS bergeser ke kiri, permintaan agregat turun, output pun turun, maka suku bunga pun turun. Yang selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral dalam mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif, misalnya seperti bank sentral menurunkan suku bunga atau mencetak uang, tujuannya menstimulus investasi dan konsumsi. Dampaknya kurva LM bergeser ke kanan, uang beredar bertambah, suku bunga turun dan output pun naik. Hasil akhirnya pendapatan nasional naik, maka suku bunga pun turun. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, misal bank sentral menaikkan suku bunga atau mengurangi uang beredar, tujuannya untuk mengendalikan inflasi. Dampaknya yaitu kurva LM bergeser ke kiri, suku bunga naik, konsumsi dan investasi turun, maka output pun turun. Oke, penjelasan yang selanjutnya adalah tentang ilustrasi dengan grafik SLM. Ilustrasi kurva SLM dalam grafik, sumbu grafik adalah sumbu X yang horizontal sama dengan pendapatan nasional atau output, sumbu Y yang vertikal tingkat suku bunga. Kurva IS atau kurva investment shaping miring dari kiri atas ke kanan bawah menunjukkan pasar barang dalam keseimbangan. Saat suku bunga turun, maka investasi naik dan pendapatan pun naik. Kurva LM atau kurva liquidity preference money supply adalah miring dari kiri bawah ke kanan atas, menunjukkan pasar uang dalam keseimbangan dan pendapatan naik, seperti permintaan uang naik dan suku bunga pun naik. Titik potong sama dengan titik keseimbangan umum, di mana kurva IS dan LM bertemu adalah titik keseimbangan ekonomi makro jangka pendek, yaitu saat pasar barang seimbang, pasar uang seimbang, tidak ada tekanan untuk perubahan atau stabil. Apa yang terjadi jika kurva bergeser? Jika kurva IS bergeser ke kanan, itu karena belanja pemerintah naik dan pajak diturunkan, maka output naik, suku bunga pun naik. Kurva LM bergeser ke kanan karena bank sentral menambah jumlah uang beredar, maka output naik, suku bunga pun naik. Penjelasan yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang implikasi model SLM. Apa itu implikasi model SLM? Implikasi dari model SLM berarti apa saja yang bisa kita pahami dan diambil kesimpulan dari interaksi kurva IS dan LM adalah ekonomi makro. Model ini menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dan bank sentral memengaruhi suku bunga, output nasional, konsumsi, dan investasi. Implikasi utama model SLM yang pertama, menentukan keseimbangan ekonomi makro jangka pendek. Model SLM menunjukkan tingkat suku bunga dan pendapatan nasional di mana pasar barang dan pasar uang seimbang. Titik potong SL dan LM sama dengan keseimbangan umum. Yang kedua, analisis dampak kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal perubahan pengeluaran pemerintah atau pajak mempengaruhi permintaan agregat bergeser, kurva IS. Implikasinya ekspansif, IS geser ke kanan, output naik, suku bunga pun naik. Kontraktifnya IS geser ke kiri, output turun, maka suku bunga pun turun. Catatan, suku bunga yang naik bisa menyebabkan crowding out atau investasi swasta yang menurun.
Yang ketiga, analisis dampak kebijakan moneter. Kebijakan moneter mengatur uang beredar mempengaruhi pasar uang menjadi menggeserkan kurva LM. Implikasinya ekspansif, LM bergeser ke kanan, suku bunga turun, maka output pun turun. Kontraktifnya, LM geser ke kiri, maka suku bunga naik dan output pun turun. Yang keempat, hubungan antara suku bunga dan pendapatan. Model ISL LM menjelaskan bahwa suku bunga dan pendapatan nasional saling mempengaruhi. Misalnya, saat suku bunga turun, investasi naik dan output pun naik di kurva IS. Yang kelima, kondisi ekonomi yang berbeda atau respon yang berbeda. Saat LM sangat datar, liquidity trap, kebijakan moneter tidak efektif. Saat IS sangat curam, kebijakan fiskal tidak efektif. Implikasi ini penting untuk memilih kebijakan yang tepat sesuai kondisi ekonomi. Yang keenam, menjadi dasar analisis untuk kebijakan ekonomi. Model ISLM digunakan oleh ekonomi dan pembuatan kebijakan untuk memprediksi efek kebijakan, merancang langkah menghadapi resesi atau inflasi, dan menyeimbangkan pertumbuhan stabilitas harga. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah kurva IS dan kurva LM adalah alat penting dalam memahami keseimbangan makroekonomi. Titik perpotongan IS dan LM mencerminkan keseimbangan umum. Yang ketiga, berguna untuk merancang kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Sekian video presentasi dari saya mengenai keseimbangan kurva ISLM. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian baik dari segi materi maupun tutur kata. Saya sangat terbuka untuk kritik dan saran agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa untuk terus semangat belajar karena ilmu ekonomi itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.